Pokoknya 3 bulan pertama itu nggak bisa masuk sama sekali nasi sama makanan lauk tuh nggak. Pas anak hamil pertama, kedua, ketiga itu berhenti kerja karena nggak kuat. Kena matahari aja nggak kuat. Sempet ini kayak stres gitu sih. Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan bahas seputar keluhan-keluhan ibu hamil sampai dengan pasca melahirkan. Dan di sini aku mengundang tamu spesial lagi nih. Kali ini siapa itu? Ini dia, Mama Ira. Tuh, cantik banget kan? Nah, kira-kira seperti apa sih keseruannya? Semua ceritanya aku rangkum dalam Cerita Bunda. Oke nih teman-teman, jadi Mama Ira ini cantik banget kan ya, masih muda banget ya, padahal anaknya udah berapa? 4. Anaknya tuh udah 4 teman-teman, dan salah satu anaknya itu dia tuh influencer juga tuh. Siapa sih Mam? Raka. Raka, iya tuh, ini tuh mamanya Heirax. Kalau teman-teman sering nonton ya, nonton TikTok gitu kan, di Instagram maupun YouTube. Oke nih Mama Ira, kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sama Mama Ira gitu kan, pengen sharing aku karena kan pengalaman aku ya, walaupun aku anaknya baru 1 sih pengalamannya mungkin lebih banyak dari Mama Ira ya daripada aku gitu kan. Nah, kita mau sharing nih ke teman-teman semua pengalaman mengenai keluhan-keluhan seputar kehamilan nih, dari mulai trimester pertama nih Mam. Mama Ira waktu waktu trimester pertama hamil nih, dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, ada perbedaan nggak sih? Ya, yang pasti setiap kehamilan itu berbeda-beda. Mulai dari anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu pasti semua berbeda gitu. Tapi karena ini anak cowok semua, akhirnya ngerasainnya ya sama sih, yang pasti mitos kali ya, itu mualnya sampai parah banget. Malah Empat-empatnya mual ya? Iya, itu. Malah anak yang pertama, yang kedua, ketiga itu sampai 8 bulan. Itu benar-benar parah, benar-benar pokoknya parah banget deh gitu. Yang keempat sih pas usia kandungan 4 bulan itu enak, udah bisa makan gitu. Nah, kalau aku sendiri sih nih Mama Ira, waktu trimester pertama itu gak ada mual sama sekali. Enak banget ya? Iya, gak tahu deh pokoknya. Cuman aku itu biasanya kan anak rumahan gitu loh, senangnya di rumah gitu kan, kayak ya udah senangnya tuh di rumah, di kamar baca buku gitu. Nah, semenjak hamil aku tuh nggak pernah gitu di rumah, jadi pengennya tuh keluar gitu kan. Pengennya keluar ke mall, jalan-jalan gitu kan, atau ke gunung gitu kan, maksudnya kayak ke puncak gitu loh. Pokoknya intinya jalan-jalan deh ya. Dari pagi sampai malam tuh, pokoknya sampai jam 7 jam 8 lah ya, itu pasti di luar rumah selama hamil kayak gitu sih. Aku nggak tahu sih itu emang bawaan bayi apa gimana biasanya. Iya, karena kan biasanya ada yang bilang itu mitos ya, mitos gitu, tapi secara nggak langsung kalau dipikir-pikir ya mitos ya bukan, tapi ya memang ngerasain sendiri ya. Emang ngerasain sendiri, pengennya ini, pengennya itu. Nah, emang nggak dibuat-buat ya, emang kita pengennya itu, harus itu gitu. Oke, terus nih ada lagi, kalau trimester pertama tuh kita sering yang namanya ngidam nih, ngidam. Ya. Pernah ngidam apa aja nih Mama Ira? Kalau yang terakhir ya nih ya, itu kayaknya sih nggak ada ngidam deh. Pokoknya apa aja sih mau gitu, walaupun akhirnya dikeluarin lagi gitu. Nggak, pokoknya 3 bulan pertama itu nggak bisa masuk sama sekali nasi sama makanan lauk tuh nggak sama sekali. Kan waktu itu masih kerja. Pokoknya itu kerjanya melanglang buana terus, jadi rasa mual itu hilang karena bareng-bareng sama teman yang kita jalan-jalan sambil kerja. Pokoknya fokus itu benar-benar have fun banget hamil keempat ini gitu. Jadi lebih enak ya, lebih karena bawaan kitanya juga udah happy gitu ya. Jadi ke si jabang bayinya juga have fun happy aja, iya gitu. Bener. Jadi nih buat bunda-bunda semua tuh ya, ada sedikit tips tadi dari Mama Ira. Kalau misalnya bunda-bunda semua lagi mual gitu kan, pokoknya
harus cara berpikirnya ya dilatih ya, emosionalnya juga dijaga. Betul. Jadi memang kita tuh harus have fun gitu kan kalau lagi hamil. Oke, masuk trimester kedua nih. Keluhannya apa aja sih trimester kedua, Mama Ira? Kalau trimester kedua kan karena berhubung anak yang pertama, kedua, ketiga agak lupa nih ya. Jadi kita yang ketiga, yang keempat aja ya. Iya. Nah, trimester kedua itu pas banget jatuh di bulan keempat ya. Itu bener-bener enak banget, makan itu enak banget, luar biasa makannya Iya. tuh. Emang sih aku juga gitu, Mama Ira. Bener Iya, ya? bener. Pokoknya pas trimester 2 tuh kayak wah, tenaga tuh kembali Iya. lagi seperti dulu gitu. Bener. Kayak masih gadis gitu ya. Padahal seger aja ya, seger makan karena kita seger. makannya banyak gitu. Padahal tuh apa ya, di dalam kandungan tuh kan si bayi udah mulai membesar ya. Iya, betul. Cuman bawaannya dari kita tuh tetap aja kena malah makin enak gitu, makin kuat gitu tuh Betul, rasanya ya. Karena ya dikit-dikit pengennya Makan. terus Iya, deh, betul, gitu. betul, Beda betul. nih sama pertama, itu nggak bisa. Anak bisa. pertama, kedua, ketiga itu benar-benar full sampai 8 bulan nggak kena nasi. Jadi Karena makanya mual itu ya tadi ya. Jadi dikit-dikit keluar. Jadi makannya paling nih dulu ya bubur kacang hijau, kalau nggak bubur nasi udah gitu. Karena dulu bener-bener nggak berhenti kerja itu pas anak hamil pertama, kedua, ketiga itu berhenti kerja karena nggak kuat, kena matahari aja nggak kuat gitu. Jadi bener-bener nggak bisa kemana-mana. Nah kalau yang terakhir ini, waduh pokoknya kerjanya tuh jalan-jalan Beda ya. dulu. Oke, selanjutnya ya. Biasanya nih trimester kedua itu sudah mulai muncul stretch mark nih. Kira-kira Mama Ira ada gak sih stretch mark waktu hamil anak pertama, kedua, ketiga, keempat? Alhamdulillah ya untuk stretch mark sendiri itu nggak ada sama sekali. Gak ada ya? Wah, Nggak ada. keren banget ya. Aku aja ada loh, banyak loh. Padahal nih Mama Ira ya, aku sedikit curhat nih. Aku tuh udah pakai apa sih katanya yang kayak minyak-minyak itu loh, minyak-minyak untuk Kayak oil-oil ya? Iya, kayak oil-oil gitu loh, biar bisa melenturkan si kulit perut betul. itu. Iya, aku tuh rajin dari trimester 1, tapi tetap aja ada gitu muncul. Bisa kasih tips gak sih kok bisa nggak ada gitu? Gini, waktu pertama hamil itu mama selalu bilang gini, Ira jangan digarukin gitu. Iya sih, emang gatel itu, memang gatel. Udah ditahan aja. Jadi paling kalau mau garuk pakai sisir, tapi nggak mau kan sama aja kan tetap Iya, ini kan. tajam ya. Paling diusap-usap, dielus-elus aja, dielus-elus. Udah. Makanya alhamdulillah untuk stretch mark sendiri tuh nggak ada gitu. Alhamdulillah. Sampai hebat anak banget keempat tuh. bener-bener. Jadi ingetin kata Mama Hara jangan. Ya, jadi enggak iya. gitu. Emang bener sih, itu tuh trimester kedua tuh teman-teman bener-bener gatel perut tuh. Gatal Dan iya, banget. pagi, siang, malam, apalagi kalau tidur ya, aduh. Iya, itu waduh gimana tuh serba salah tuh ya, pengen serba ngegaruk salah, tapi ya iya. paling usap-usap aja, inget usap-usap gitu. Oke, itu tuh bisa jadi salah satu tuh tips ya buat teman-teman yang lagi hamil nih, kalau misalnya lagi gatel jangan digaruk. Jangan digaruk, Oke. betul. Oke, kita lanjut ke trimester 3 nih. Trimester 3 keluhannya apa aja nih Mama Ira? Nah, untuk kayaknya sih udah berat ya, yang pasti udah berat gitu. Apalagi Udah waktu itu besar masih, soalnya ya. iya masih kerja nih terakhir, sampai terakhir tuh masih naik apa sih kayak gondola gitu kan, karena kan kerjanya di properti ya. Jadi sempat kita tuh harus survei bangunan sampai lantai 25 itu naik apa sih namanya ya, kayak bukan gondola ke atas itu sampai itu pegawai-pegawai itu kaget ini lagi hamil ya. Masih kuat ya tapi. Kuat, pokoknya Hebat seneng banget. jalan, itu benar-benar seneng banget jalan sampai naik ke lantai 25 itu sampai berat beban gitu kan perut, tapi pas malam baru kerasa aduh sakit, pegel banget benar-benar. Memang rasanya tuh di malam ya. Panas banget tuh perut, sering panas. Jadi kalau misalkan ke kamar mandi nih curi-curi nih diusap-usap perut pakai air. Karena panas, di perutnya panas gitu. Terus ke belakang juga panas banget, apalagi kalau tidur udah bolak-balik nggak karuan. Nah, kalau aku Kayak sendiri nih Iya. Mbak Ira, di trimester 3 itu tuh sakit badan. Jadi aku tuh kata dokternya kekurangan kalsium, padahal setiap hari udah sering berjemur kan gitu ya katanya. Sering-sering berjemur ya Bu kalau pagi katanya gitu. Udah gitu minum obat kalsium juga aku minum, tapi tetap aku tuh kayak kekurangan kalsium gitu loh. Jadi si tangan-tangan nih, jari-jari tangan, jari-jari kaki semuanya ngilu banget. Ngilu ya? Mama Ira ngerasain itu nggak sih? Enggak. Enggak ya?
alhamdulillah nggak ngerasain itu. Pokoknya hamil keempat ini semuanya tuh nikmatin aja. Nikmat ya? Padahal hamil keempat tuh usianya udah 40 tahun. Ya ampun. Lahiran tuh 41, ini sampai deg-degan Ini banget waktu itu. 40 tahun kayak gini ya Allah. Ini benar-benar cantik banget gak sih? Gak Masya kelihatan 40 Allah, tahun gak deh. tabarakallah. Nah, makanya tuh sempat was-was gitu pas hamil keempat usia 40 tuh was-was. Ya, apalagi pas pertama kali. Karena kan berisiko ya, iya, usia berisiko, kehamilan di atas betul. 35 tahun tuh katanya berisiko Betul. gitu ya. Gitu. Tapi kebetulan dapat dokter yang benar-benar aduh keren banget dokternya itu. Jadi yang nenangin kita, kasih support kita. Ternyata banyak kok yang hamil di usia 40 tahun gitu sampai badannya masih kuat, masih fit gitu. Tuh nih buat bunda-bunda semua yang lagi hamil di atas usia 35 tahun tuh tenang aja. Pokoknya kita juga harus kasih afirmasi ke diri kita sendiri. Betul. Ya. Kalau kita tuh bisa gitu. Jadi gimana kita mau ngejalanin kalau kitanya sendiri nggak yakin ya Mama Ira ya kalau misalnya lagi hamil. Oke deh. Sekarang kita lanjut pasca melahirkan nih Mama Ira nih. Iya. Biasanya itu lebih sulit lagi ya pasca lahiran ya. Oke, dari mulai minggu pertama itu kalau aku sendiri nih Mama Ira pengalaman itu tuh badan benar-benar gerah banget, iya gak sih? Panas ya, panas gitu. Panas dan tiap hari itu keringetan memang pagi, siang, malam. Kayaknya sehari itu bisa deh sampai 5 kali ganti baju, bisa 5 kali mandi. Mama Ira gimana sih? Sama kayak gitu kayak juga. Gitu juga ya? Pokoknya panas gerah. Pokoknya sampai berkali-kali mandi sama kayak gitu, sama. Terus ya selain gerah itu sempet ini kayak stres gitu sih, stres habis lahiran agak-agak stres aja gitu. Pertama ya mandi, emang gerah sih kita ngalamin mandi, terus mandi terus udah gitu berkali-kali tuh. Dan itu menyebabkan ini nggak sih Mama Ira kayak bau badan gitu? Karena kan kita tuh benar-benar gerah kan tuh mandi terus. Kalau misalnya mandinya lewat dikit aja pasti jadinya bau badan, iya nggak sih? Kalau kayak gitu bau ASI malah ya. Jadi iya benar kayak ya. amis ya, lebih ke amis ya baunya amis, ya. Kayak bau amis, jadi nggak betah tuh harus mandi lagi karena kan kita kan mengasihi ya. Jadi ya udah harus mandi terus gitu. Itu pertama kali tuh. Oke nih, ada lagi nih yang lain nih kalau aku Mama Ira. Rambutnya mulai rontok banget sampai jatuh ke sama ya. Iya, aku nggak tahu nih. Padahal waktu hamil itu kayaknya rambut kita tuh jadi makin kuat gak sih? Bener, bagus banget ya. Bener-bener bagus. Sampai nggak ada gitu. Yang rontok ya. Iya, bener. Jadi aku tuh Mama Ira ya, waktu sebelum hamil nih, pas abis nikah, kan rambut aku tuh gak bagus ya, sama suami aku tuh sempet diketawain gitu, ini kamu rambutnya kayak injuk ya. Tapi pas hamil itu rambutnya benar-benar bagus, lebat gitu kan, terus kayak berkilau gitu, shiny gitu pokoknya. Terus tiba-tiba nih abis lahiran itu rambutnya serontok-rontoknya, parah banget ya. Sama berarti ya, dikira mitos ya. Iya bener. Kan abis lahiran katanya main ludah anak terus rambutnya rontok, itu sampai ke ubin-ubin, sampai mungutin satu-satu rambutnya. Sama berarti. Iya benar. Dan tapi abis itu sih udah enggak sih, abis udah bulan ke-6 berarti ya, bulan ke-6 bulan ke-7 itu rontoknya udah berhenti tuh, ya? udah mulai berhenti. Berarti kalau aku belum ya. Belum. Karena kan masih 5 bulan nih. Masih 5 bulan ya babynya. Kalau aku udah 9 bulan nih. Iya ya, udah aman. Oke deh, kayaknya itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nih tips dari kita, ada tips tadi beberapa ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Dan untuk bunda-bunda semua nih yang lagi hamil atau mau melahirkan sebentar lagi, semoga dilancarkan dan semoga pengalaman-pengalaman dari kita ini bisa jadi pembelajaran untuk bunda-bunda semua. Oke bunda-bunda, sekian pengalaman dari kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa, bye-bye.